Alright, welcome back guys di series Sunme FC, dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Ini dia. Sunme FC akan bertemu dengan Exeter City di St. James Park. Bukannya itu stadionnya siapa ya? Tim Premier League ya? Oke. Dan kita masih ada di bulan Oktober 2027 dengan 4 pertandingan tersisa di bulan ini. Jadi kita next aja kalau begitu. Kita akan lihat pemain-pemain kita yang perlu kita ganti. Ada Julian Brannagan, kemudian Damon Spencer. Ada pemain lagi ya. Nih Damon Spencer of Noble. Adriano itu oke sih masih. Damon Spencer. 2 back. Begini. Udah sih. Sisa Damon Spencer doang. Kita mainin Oliver Boland deh di situ. Oliver atau Igor? Oliver aja lah. Igor aja deh. Oke, kita langsung next aja menuju pertandingan melawan Exeter City. Itu dia. Ini dia Exeter City dengan formasi 4-3-3 DM yang akan melawan Sunme FC dengan formasi 4-2-3-1. Kemudian players to watch Igor Sanders dan juga Key Wettel. Pertarungan di sisi kanan. Official Jamie O'Connor dan form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, dan kita langsung masuk saja ke dalam game kick off pertandingan antara Exeter City melawan Sunme FC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Langsung saja throw in. Serangan lagi dari Exeter City. Goal kick saja. Rifki Michelson mencoba ke depan. Asnawi. Belakang lagi diserang. Dan corner kick untuk Exeter City. Buang saja. Nice Ahmad Saifullah. Rifki Michelson. Igor. Adriano tengah. Kenapa itu? Offside kah? Masih aman saja itu. Nice. Serangan lagi. Masih mencoba menyerang dari Exeter City. Ahmad Saifullah sendiri. Ya, sayang sekali. Masih melebar tendangan dari Ahmad Saifullah. 1-on-1 tadi dengan kiper lawan. Corner kick lagi untuk Sunme FC. Asnawi mengkolam. 20 menit sudah pertandingan dimulai. Masih 1-0, itu dia. Orson Hall, baik sekali asis dari Asnawi mengkolam. Melihat celah kosong dari Orson Hall, kemudian memanfaatkan dengan maksimal sehingga menciptakan 1 gol keunggulan sementara untuk Sunme FC atas Exeter City. Serangan lagi, corner kick untuk Sunme FC. Adriano mencoba ke tengah. Adriano lagi. Mana Asnawi mengkolam crossing. Asnawi mengkolam. Namun pelanggaran untuk Ahmad Saifullah. Diberikan peringatan oleh wasit.
Coba serangan lagi Orson Hall. Igor Sanders kejauhan. Dan 2 menit tambahan waktu di babak pertama kali ini. Ahmad Saifuh percobaan lagi namun goal kick saja, dan itu dia hasil dari babak pertama kali ini. Dan kita langsung next aja menuju babak kedua. Pertandingan antara Exeter City melawan MFC. Di babak pertama 60% possession didapatkan oleh MFC. Nice. Kita perlu menambah keunggulan. Ahmad Saifuh, dan itu dia menggocek 2 pemain, 1 kiper dan 1 back dari Ahmad Saifuh. Asis yang cukup baik dari Loughlin. Cukup visioner bahkan. Isi yang cukup baik dari Loughlin, dan Orson Hall mencoba finish shot dan gol lagi. Sekarang asis dari Terry Goodman, namun tentunya spotlight ada pada Orson Hall. Dengan hanya dihalangi 1 pemain defender lawan tadi, berhasil melakukan finish shot dan mencetakkan gol untuk MFC. Skor sementara adalah 3-0. Namun Loughlin mendapatkan cedera sepertinya. Jadi kita langsung masukkan saja Ron Knight menggantikan Loughlin. Rifki Mikkelsen coba ke depan. Igor Sanders namun gagal. Dan goal kick lagi. Serangan lagi dari Exeter City. Masih aman saja. Baik sekali Gianluca Matsai. Stefan Yale. Kita lakukan pergantian pemain. Namun sayang sekali, pemain dari Exeter City berhasil mencetakkan 1 gol. Manfaatkan celah kosong di antara back kiri dan back tengah. Kita masukkan Oliver Boland. Bisa kata Anis. Ada lagi ya Ferdinand Simon deh. Oke, itu dia 5 pergantian pemain, 4 maksud saya. Karena 1 pemain sudah digunakan, 1 fasilitas substitute sudah digunakan di awal tadi untuk menggantikan Loughlin. 12 menit terakhir, Anis Tawano diganggu di sana. Orson Hall, masih Orson Hall megang bola. Orson Hall, Anis Tawano sekarang. Dan 7 menit waktu tersisa, Oliver Boland coba ngejar namun diganggu oleh Macmillan, dan kartu kuning untuk Macmillan. Dan gol lagi sekarang oleh Stefan Yale, asis dari Alexander Pirlo. Orson Hall yang melakukan free kick. Dan sepertinya bola liar, atau iya bola liar sih. Soalnya adu di sana. Jadi ya sudah. Ini dia semenit terakhir. Apakah ada tambahan waktu? 4 menit. 4 menit ternyata. Apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada tambahan gol? Ya, dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini dengan kemenangan untuk MFC 4-1. Dan gol dicetak oleh Orson Hall Brace, Ahmad Saifuh, dan juga Stefan Yale. Kita ambil 3 poin dari pertandingan kali ini. Orson Hall mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung next aja. Ini dia Ahmad Saifuh. Bermain cukup baik. Cetakkan 1 gol. Dan juga Orson Hall. Masih kapten ya? Pak Asnawi ya? Oh ya, masih kapten Orson Hall. Nice. Memang
pengcarry handal Orson Hall, Rifki Mikkelsen, kemudian ada Loughlin dengan rating 9, memberikan assist yang cukup spektakuler tadi untuk golnya Ahmad Saifullah. Dan kemudian Asnawi Mangkualam cukup solid di sisi kanan pertahanan kita, dan juga Giel Kamatsai masih menjadi andalan nomor 1 kita. Itu dia, kita langsung next aja. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain karena telah bermain bagus di pertandingan barusan. Youth squad, apakah ada yang bagus? Masih pelajar, namun belum ada report yang full, yang secara penuh. Jadi kita biarkan saja dia ada di akademi terlebih dahulu. Kita tunggu report dari staff apakah kita bisa menaikkan atau mempromosikan pemain akademi, atau kita rilis aja kemudian. Dan kita akan menuju pertandingan melawan Barnet. Kita ganti dulu pemain-pemain ini. Apakah ada yang perlu diganti lagi? Kita masukkan Ferdinand Saiman, kemudian Ali Roscoe. Apakah ada lagi? Jadi Gutman Adriano. Rock Mobile aja. Begini, ya gak apa. Kemudian Damon Spencer. Nah, apa Igor aja ya? Gak usah deh, Damon aja. Apakah ada pergantian lain? Gini aja, makin nice. Oke, kita langsung next aja menuju pertandingan melawan Barney. Unme FC dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Kemudian melawan Barney dengan formasi 4-2-3-1. Players to watch: Asnawi Mangkualam, Kiwetel Rifki Adriano. Condition 9 derajat Celcius. Scott Oldham sebagai officials dan form uniform dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung masuk saja ke dalam kick off pertandingan antara Unme FC melawan Barney. Ini dia, pertandingan sudah dimulai. Unme FC masih dengan jersey kuningnya, lawan Barney dengan jersey putih, ada hin ungu. Serangan dari Barney, masih mencoba menyerang dari Barney dari sisi kanan pertahanan kita. Gagal lagi. Sudah menang dan offside sepertinya untuk Julian Brannagan. Jadi free kick didapatkan untuk Barney. Throw in. Serangan lagi. Song ternyata di sana tidak dapat dihalau dan 1-0 untuk Barney. Apa yang terjadi dengan pertahanan dari Unme FC? Ada banyak pemain di tengah itu, namun gagal. Tidak ada yang menjaga. Rifki Mikkelsen pada Damon Spencer. Orson Hall percobaan tadi. Orson Hall lagi. Gagal lagi. Tengah. Kayaknya Ferdinand Simon gak mampu ngejar. 28 menit. Masih 1-0. Baik sekali, masih aman. Cukup luck di sana. Orson Hall, dan itu dia Orson Hall. Kita akan gol pertama di pertandingan kali ini untuk Unme FC. Mengubah skor menjadi 1-1 antara Unme FC dengan Barney. Assist dari Ahmad Saifullah. Nice. Movement yang cukup baik diperlihatkan oleh Orson Hall tadi. Ahmad Saifullah melakukan pelanggaran atau offside tadi.
Percobaan dari Rifki Adriano masih melebar. 41 menit sudah waktu berjalan. Dan 2 menit tambahan waktu untuk babak pertama kali ini. Corner kick untuk Barney. Masih aman. Corner kick lagi. Dan percobaan lagi kah? Tidak, itu dia hasil dari babak pertama. Pertandingan antara Messi lawan Barney, yaitu 1-1 antara kedua tim. Jadi kita langsung next aja menuju babak kedua, pertandingan antara Messi lawan Barney. Barney masih memiliki, atau di babak pertama Barney memiliki keunggulan possession 58 banding 42. Damon Spencer, dan itu dia UNMFC untuk sementara mengambil sisi atau mendapatkan keunggulan sementara atas Barney dengan gol dari Damon Spencer tadi. Mana itu kosong sekali, masih aman saja. Ahmad Asmai Mangkualam pada Damon Spencer, percobaan lagi namun corner kick saja untuk MFC. Rolf belum mencoba ke tengah dan cukup kosong, masih aman. Itu dia 53 menit. Rolf Noble, Damon Spencer, Rifki Mikkelsen crossing, dan itu ya gol ketiga untuk MFC di pertandingan kali ini. Dicetak oleh Ahmad Saibu melalui assist crossing dari Rifki Mikkelsen. Nice. Serangan demi serangan, gol demi gol. Coba dan berhasil. Nice. 3-1, namun belum boleh jumawa karena masih ada kemungkinan di comeback. 60 menit. Masih perlu fokus para pemain MFC. Asma memang kolom pada Ahmad Saibu. Rolf Noble gagal. Cobaan di counter di sana. Yap, masih aman. 66 menit kita lakukan pergantian pemain kalau begitu. Damon Spencer gagal. Percobaan tendangan dari Damon Spencer diganggu oleh atau berhasil diblokir oleh kiper lawan tadi, dan kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Siapa lagi? Sakataka. Yep. Jadi gini aja, Sakata di mid, Alexander Pirlo masuk, dan terakhir Orson Hall aja ganti stamina, jaga-jaga. 67 menit bergantian main, 5 pemain langsung diganti di sisi Unma FC. 20 menit terakhir, Alexander Pirlo, Adriano coba namun dapat di save saja oleh kiper lawan. Igor Sanders megang bola sekarang. 12 menit terakhir, serangan lagi. Nice, Gianluca Matsai. Adriano diganggu di sana. Dan Ferdinand Simon yang mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran. Ferdinand Simon jaga dia. Nice, Gianluca Matsai. Berhasil. Meskipun cukup chaos tadi sepertinya. Dan 4 menit tambahan waktu di akhir babak kedua kali ini. Ron Knight mencoba ke depan namun gagal. Tengah, nanti itu dia hasil dari pertandingan kali ini dengan kemenangan didapatkan oleh Unma FC dengan skor 3-1 atas Barney, dengan gol dicetak oleh Orson Hall, Damon Spencer, dan juga Ahmad Saiful. Jadi kita langsung next aja menuju post matchnya. Ini dia Ahmad Saiful seperti yang mendapatkan development menjadi pemain yang lebih baik lagi. Nice. Dan juga Orson Hall mendapatkan atau menjadi player of the match di pertandingan kali ini. Dan kita langsung next aja menuju pertandingan berikutnya. Namun sebelum itu kita berikan apresiasi terlebih dahulu pada para pemain yang telah bermain apik di pertandingan barusan. Seperti Rolf Noble ini. Kemudian Rifki Mikkelsen dengan 1 asisnya. Performanya cukup stabil di 8. Nice.
Dan juga ada Asnawi Mangkualam. Apakah sudah? Yap, sudah, itu saja. Kita berikan waktu istirahat pada para pemain. Dan kita akan melawan Bromley 3 hari lagi. Cukup ketat atau cukup padat maksud saya. Di antara 19 Oktober menuju 31 ada 4 pertandingan dengan jarak masing-masing sekitar 3-4 hari. Untuk jadwal seperti itu membutuhkan stamina yang cukup tinggi dan juga rotasi dari para pemain. Juga cukup penting. Siapa lagi? Ferdinand Simon, Rolf Noble, Rifki Adriano. Kita masukkan aja Terry Goodman menggantikan Rifki Adriano. Selanjutnya ada Ali Roscoe dan Ferdinand Simon yang perlu pergantian. Not fully fit bagi kedua pemain. Selanjutnya Damon Spencer dan Ahmad Saifullah. Damon Spencer. Begini aja. Kita akan melawan Bromley sebelum kita melawan Fleetwood di ronde pertama FA Cup. Ferdinand Simon. Apakah ada perlu pergantian lagi? Sepertinya tidak, jadi kita langsung next aja menuju pertandingan melawan Bromley. Ini dia Bromley dengan formasi 5-2-1-2 yang akan melawan Unm FC dengan formasi 4-2-3-1. Cukup padat tadi pertahanan dari Bromley. Nelson. Condition 6 derajat Celcius. Officials Aaron Jackson. Dan form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung masuk saja ke dalam kick off pertandingan antara Bromley melawan Unm FC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Unm FC dan lagi-lagi menggunakan jersey kuning. Sakata Gintoki pada Igor Sanders, diganggu Igor Sanders sana. Rifki Mickelson coba ke depan. Serangan lagi nice Loughlin. Orson Hall sendiri digagalkan. 15 menit throw in untuk Bromley. Dan gol pertama ternyata untuk Bromley di menit 16 kali ini. Apa yang terjadi dengan defensif dari Unm FC? 17 menit. Serangan dari Unm FC. Igor Sanders gagal. Tidak ada threat atau ancaman yang signifikan. Orson Hall. Corner kick lagi untuk Unm FC. Rovno belum coba ke tengah. Terry Goodman ke depan, namun terlalu jauh Terry Goodman. Rovno belum coba ke depan. Igor Sanders ke tengah dan terlalu lebar. Crossing dari Igor Sanders tadi. Goal kick untuk KFC. Julian Brannagan diganggu di sana dan kartu merah untuk pencetak gol Bromley. Kita memiliki keunggulan kuantitas atas Bromley, namun kita masih perlu mengejar ketertinggalan. Jadi semoga kita bisa mendapatkan atau memaksimalkan keunggulan pemain tersebut. Di sisa pertandingan 3 menit tambahan waktu untuk babak pertama. Julian Brannagan dan Sakata Gintoki gagal goal kick saja. Apakah berakhir di sini? Asnawi Mangkualam, Rolf Noble, Igor Sanders namun gagal. Dan kita langsung next kah? Dari Goodman rating 4. Apa itu?
Jadi kita langsung next aja. Banyak sekali rating merah pertandingan kali ini. Dan kita langsung next menuju babak kedua, pertandingan antara Bromley melawan FC. Arsenal memang kolam, ada Orson Hall, Arsenal memang kolam Orson Hall lagi. Dari Goodman gagal mengambil bola. Ralph Noble pada Rifki Mikkelsen crossing, tidak menghasilkan apapun kecuali goal kick untuk Bromley. Dari Goodman lagi pada Julian Brannigan, namun gagal lagi. Free kick untuk Bromley. Arsenal memang kolam, dari Goodman pada Ralph Noble, namun free kick lagi untuk Bromley. Apa itu? Stefan Yel mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran. Dan gol kedua untuk Bromley, 2-0 sekarang. Keunggulan yang didapatkan oleh Bromley melalui free kick sekarang. Apa yang terjadi dengan Unme FC? Rifki Mikkelsen coba crossing. Louflin, Rolf Noble, Igor Sanders, Louflin lagi Sakata Gintoki, namun corner kick saja untuk Unme FC. Julian Brannigan namun gagal lagi. Apa itu? Corner kick macam apa itu? Gian kamu saya coba ke depan. Kita lakukan pergantian pemain. Arsenal memang kolam Orson Hall. Arsenal memang kolam pada Orson Hall. Kita ganti aja mereka. Mereka ini. Perbolan. Oke, gitu aja. Untuk pergantian pemain sisi Unme FC. 19 menit terakhir, apakah akan ada at least 1 gol sih? Julian Brannigan gagal lagi. 15 menit terakhir, Damon Spencer pada Ferdinand Simon. Stefan Yel mencoba ke depan. Damon Spencer lagi. Ferdinand Simon dan Alexander Pirlo mencetakkan gol pertama untuk Messi di pertandingan kali ini. Apakah there's still a chance? Kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita di sisa pertandingan. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Dari Goodman, Gianluca Matsai, ada Ferdinand Simon, Alexander Pirlo, Simon lagi, ada Damon Spencer, Terry Goodman, Orson Hall, namun dapat di save oleh kiper Bromley. Alexander Pirlo, Julian Brannigan, corner kick lagi, Julian Brannigan ke tengah, Terry Goodman pada Julian. Dan 3 menit tambahan waktu. Please, 1 gol lagi please. Damon Spencer. Yap, maju. Corner kick terakhir. Julian Brannigan ke tengah. Ronald. Ya, gagal ternyata. Manfaatkan kuantitas yang lebih unggul dibandingkan Bromley. Karena ada satu pemain yang mendapatkan kartu merah. Namun sayang sekali, kita gagal memanfaatkan hal tersebut. Dan bahkan kalah dari mereka. Namun Orson Hall masih dengan performa apiknya, performa solidnya. Ferdinand Simon dan juga Alexander Pirlo juga cukup dapat diapresiasi karena bermain bagus setelah masuk dari bench. Alexander Pirlo golnya tadi. Oke, kita next aja. Kita akan menjamu Fleetwood di kandang di ronde pertama FA Cup. Jadi kita fokusin terlebih dahulu untuk melawan Fleetwood. Ada beberapa pemain yang kembali dari cedera dan kembali mengikuti latihan penuh.
bersama skuad Unma FC yang lain. Oke, menuju pertandingan melawan Fleetwood. Apakah akan ada news baru, berita-berita baru? Apakah Terry Goodman tadi tidak terlalu bagus, jadi kita langsung next langsung ganti aja dia. Sakata Gintoki juga kurang, namun kita masukkan aja ke bench. Kemudian Ron Knight aja masuk. Begini aja. Siapa lagi? Damon Spencer aja. Oke, itu dia. Untuk susunan pemain kah? Apakah ada yang perlu diganti lagi? Sepertinya tidak. Jadi kita langsung next saja menuju pertandingan melawan Fleetwood. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Fleetwood FC. Fleetwood Town dengan formasi 3-4-3 mereka. Players to watch: Asnawi Mangkualam dan key battle ada di antara back kita dan juga striker mereka. Officials dan juga form dari kedua tim dalam yang pertandingan terakhir, dan kita langsung masuk saja ke dalam kick off pertandingan round FC melawan Fleetwood Town. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Orson Hall megang bola dan Orson Hall di menit pertama bahkan belum menyentuh 1 menit setelah pertandingan dimulai, Orson Hall menggocek-gocek pemain dari Fleetwood Town. Nice, emang andalan Unma FC, Orson Hall. Kita bisa kasih dia nomor 11 sebenarnya, namun kita kasih aja nomor 19 sebagai nomor uniknya. Asnawi Mangkualam. Biarkan aja Orson Hall jadi nomor 19. Namun sayang sekali gol pertama untuk Fleetwood Town di pertandingan kali ini mengubah skor menjadi 1-1 antara kedua tim. Julian Brannigan pada Orson Hall lagi. Mendapatkan kartu kah? Atau pelanggaran aja kartu ternyata. Untuk Orson Hall. Passing apa itu tadi? Nice, Gianluca. Orson Hall pada Asnawi. Julian Brannigan pada Orson Hall lagi. Nice. Serangan lagi Orson Hall, Ahmad Seboh dan Asnawi Mangkualam masih melebar. Orson Hall lagi, Asnawi. Dan corner kick untuk Unma FC diambil oleh Rauf Nobel, mencoba ke tengah. Offside. Nice. Rifki Michelson pada Ahmad Seboh, namun pelanggaran dan free kick didapatkan. Tidak menghasilkan maupun bahkan Roscoe mendapatkan kartu kuning. 35 menit. Gianluca Matsai mencoba ke depan. Nice, Gianluca. 38 menit dan Julian Brannigan sepertinya mendapatkan atau mengalami cedera. Jadi kita ganti aja dengan Alexander Pirlo. Tengah Damon Spencer, itu dia gol dari Damon Spencer mengembalikan keunggulan untuk Unma FC dengan assist dari Ron Knight. Nice, Asnawi Mangkualam diganggu dan 3 menit tambahan waktu, 3 menit injury time. Asnawi Mangkualam pada Orson Hall namun gagal, dan Adriano mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran pada pemain dari Fleetwood Town, Adriano. Dan itu dia hasil dari babak pertama pada pertandingan kali ini, dan kita langsung next aja menuju babak kedua pertandingan antara Unma FC melawan Fleetwood Town.
Ini dia babak kedua sudah dimulai. Serangan lagi dari nice Kianuka. 54 menit. Damon Spencer dan Ahmad Saifullah, itu dia. Gol dari Ahmad Saifullah, Damon Spencer, Rolf Nobel, Asnawi Mangkolam, dan Ahmad Saifullah mengubah skor menjadi 3-1 keunggulan untuk UNMFC atas Fleetwood Town. Nice. Adriano pada Orson Hall dan corner kick untuk UNMFC. Rolf Nobel mencoba ke tengah. Damon Spencer diganggu di sana oleh Ward. Kayak kenal Rolf Nobel. Jadi kalau sudah 65 menit, jadi kita langsung ganti aja pemain-pemain. Siapa lagi satu? Kita kasih Sakata deh, kasih kesempatan aja. Atau Adriano aja. Rawan kartu kuning, jadi kita ganti aja. 66 menit tadi. Namun langsung di 12 menit terakhir, Ferdinand Simon diganggu dan free kick didapatkan. Diambil oleh Rolf Nobel. Coba ke tengah. Dan 5 menit terakhir, Ferdinand Simon throw in. Ferdinand Simon lagi dan gagal. Di sana masih aman saja. Ron Knight. Damon Spencer. Masih Damon Spencer pada Loughlin. Coba crossing namun corner kick saja untuk UNMFC. Ferdinand Simon. Coba crossing. Dan Igor Sanders sayang sekali masih melebar di sisi gawang Fleetwood Town. Loughlin coba crossing. Dan itu dia hasil pertandingan kali ini, di mana UNMFC akan melaju ke ronde kedua Emirates FA Cup dengan kemenangannya atas Fleetwood Town dengan skor 3-1, yang mana gol dicetak oleh Orson Hall, Damon Spencer, dan Ahmad Saifullah. Gol di menit pertama dari Orson Hall langsung menciptakan momentum untuk UNMFC. Ali Roscoe mendapatkan development. Nice. Kita langsung next aja. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Damon Spencer ini dia. Kemudian Orson Hall yang masih sangat konsisten. Memang andalan dari UNMFC. Akan cukup bingung sepertinya UNMFC apabila Orson Hall cedera. Tapi semoga tidak terjadi. Amit-amit. Please. Oke, kita next aja. Itu dia beritanya. UNMFC menangkan pertandingan melawan Fleetwood Town dengan skor 3-1. Yang mana gol di menit pertama oleh Orson Hall. Headline beritanya adalah Maulana Masterminds Giant Killing. Nice. Cukup dibesar-besarkan sih mas. Cuma ya sudah. UNMFC are through the Emirates FA Cup second round after a 3-1 win over Fleetwood at home. Belum diganti sih, ya udahlah. Kita next aja. Ini dia, kita berikan waktu istirahat kepada para pemain-pemain kita ini. Dan kita akan masuk ke bulan November 2027. Dan Orson Hall meskipun cukup konsisten namun belum bisa meraih Player of the Month di bulan Oktober kali ini. Namun berada di runner up untuk Orson Hall. Tapi ya dia happy, jadi aku happy. Kemudian Scott Harmony juga masih ada 1. Finances aman. Competition juga seperti aman. Di liga, kita lihat dulu liga kita ada di posisi ke-9 di bawah kru Alexandra dengan 1 poin.
Dan juga kita berjarak 9 poin dengan pemuncak klasemen kita, Tranmere Rovers. Dan sebelum itu kita lihat drawing dulu untuk Emirates FA Cup ronde kedua. Siapakah yang akan menjadi lawan kita di ronde kedua kali ini? Crawley Town melawan Accrington Stanley, Plymouth Argyle melawan Doncaster Rovers, dan FC melawan FC Wimbledon. Dan itu dia untuk lawan kita di ronde kedua, di mana kita akan melawan FC Wimbledon. Yang dulu timnya pernah pecah, atau MK Dons pernah pecah dari FC Wimbledon. Dan juga FC Wimbledon memiliki sponsor FM, entah masih atau enggak. Dan untuk second round Emirates FA Cup, di mana FC akan melawan FC Wimbledon di kandang. Pertandingan tersebut akan digelar pada 27 November 2027. 27-11-27. Dan kita akan melawan Mansfield. Namun, pertandingan tersebut akan ada di episode berikutnya, karena kita akan cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih. See you guys, dan bye-bye.